Oke, kita balik lagi ke Borobudur Marathon Radio. Hari ini kita ada bareng-bareng ngobrol-ngobrol di Generali. Ini bareng dengan teman-teman yang menurut gue itu interesting topiknya. Karena topik hari ini enjoy your hobby, plan your future. Kita sebenarnya mau ngomongin nih hal yang kita paling takut dari lari menurut gue. Orang kan mikir lari itu jaraknya jauh. Orang mikir lari persiapannya apa? Menurut gue yang paling ngeri dari lari apa? Bayarnya. Jadi hari ini udah ada Carla di sini. Carla itu, hai. Hai. Carla ini temen gue lama juga di lari-lari dan she's a mom of two, member of long distance runner yang memang hobinya memang lari jarak jauh ya. Hobinya lari jarak jauh. Kemarin terakhir udah ikut Run to Care 157 kilo, udah pernah ikut terakhir di mana? First position di Bintaro Loop di tahun 2019 ya. Tahun ini kan kemarin first position dan juga tahun lalu di Borobudur Marathon Carla posisi ke-8 female. Iya, betul. Congrats Carla, luar biasa nih. Jadi lumayan sering ya lari ya? Iya, sering. Suka lari ya? Banget. Dan kemudian ini ada juga pelari, tapi hari ini mungkin bukan ketemu sebagai pelari ya? Iya, hari ini bertemu sebagai financial planner. Oke, Bahrain Mohadin. Yes. Panggilannya kita apa bahasa nama gaulnya? Rain. Rain, oke. Oke, Rain. Yap. Lu itu sendiri adalah CEO dari Rizkana Indonesia. Yap. Dan senior financial advisor di Aidil Akbar Majid and Associates. Yes. Jadi sebenarnya selain jago lari, Waduh, saya tidak jago. Oh, apa nih? Mungkin cepat relatif. Tapi selain cepat larinya, tapi Ya. artinya juga cepat ngitungin financial performance seseorang nih. Iya, kayaknya. betul. Jadi saya bisa lihat nih kira-kira enggak juga sih enggak kayak gitu. Karena kalau lihat kondisi kesehatan keuangan seseorang itu enggak bisa dilihat orangnya gayanya perlente berarti kaya, sehat keuangannya enggak juga. Oke. Banyak orang-orang yang sederhana tapi ternyata dia secara kondisi keuangan itu sehat, lebih Nah. sehat daripada yang perlente itu tadi. Oke, nah ini kita pengen ngomongin nanti tentang kesehatan uang dan kesehatan uang pada saat di hobi kita ini, Iya. gitu kan. Dan ada juga di sini Vivin sebagai CMO dari Generali. Hai, apa kabar? Baik, thank you banget kita boleh ada di sini. Dan mungkin sebenarnya pengen mulai ini nanya lagi bahwa di Generali ini kan ngikut Borobudur Marathon nih di tahun kedua kalinya ya. Ya. Kalau melihat ini, ngelihat tren lari ini dari segi Generali ngelihatnya gimana sih, Mbak Vivin? Ini tren lari ini cukup signifikan ya peningkatannya ya. Jadi animo masyarakat sangat kuat sekali. Terus event-event lari semakin hari semakin banyak. Dan kadang-kadang saya lihatnya event lari yang 5K, 10K itu dipakai untuk latihan. Betul. Ya. Oke. Jadi dipakai untuk latihan untuk ke event yang besarnya. Ya, Dan ya. ternyata memang semakin banyak lagi event-event besar yang Yes. diikuti oleh berbagai masyarakat, nggak hanya Indonesia aja, mereka bahkan keluar dari Indonesia, keluar yang dari luar juga ke Indonesia. Benar. Jadi ini cukup bagus sekali kegiatan ini untuk branding, terutama Benar. memperkenalkan asuransi. Tapi kalau untuk pelarinya bagus nggak ikutan banyak event? Nah, pertanyaan gue gitu. Mungkin Carla gue nanya sebentar deh. Gue lumayan, gue salah satu follower lo di Instagram. Wow. Ya. Dari ribuan itu gue salah satunya Iya, gitu iya, ya. iya. Gue mau nanya nih, lo gue liat ya, wah lari di sini. Benar. Setahun itu lo ikut acara lari itu berapa banyak sih? Setahun tuh kira-kira 15 sampai 18 event saya ikutin. 15 sampai 18 event. Wow. Itu artinya bisa sebulan ada yang 2 kali dong. Bisa. Wow. Langsung berhitung. Udah dilirik, saya. udah dilirik. Langsung berhitung. Kalau gue lus dengkul, kalau lo hitung ya, gue sakit juga nih. Iya, langsung. lus dompet ya. Kalkulator kelihatan di sini. Dari yang disiapin apa sih sebenarnya untuk bisa ikut lomba banyak gitu? Maksudnya kan ada bukan hanya pendaftaran. Orang kalau mikir, oh lari murah karena hanya daftar 350.000, 600.000. Padahal banyak hal-hal lain yang harus lo prepare. Apa aja sih yang lo prepare kalau mau Yang lari? pasti prepare latihan yang pasti. Nah, latihan kan juga butuh waktu, biaya juga. Orang mungkin mikir latihan nggak pakai biaya, padahal kan untuk mendukung latihannya ya nutrisi lah apa segala itu pasti pakai biaya. Yes. And then pasti kalau kita daftar
slot pasti bayar. Ya. Oke, kecuali disponsorin slot nih ya dia. Kalau kalah ada beberapa pasti dapat beberapa sponsor. ya, ada beberapa yang Oke, disponsorin. oke. Oke. Nah, terus kalau di luar kota ataupun di luar negeri pasti kita udah mikir transport dan akomodasi. Oke. Serta beberapa hari di sana juga uang makan dan lain-lainnya. Dan ini yang aku pengen penasaran, kata-kata dan lain-lainnya. Karena orang kadang bilang, oh iya uang makan sekali makan 30.000, 50.000. Tapi lupa dan lain-lainnya itu loh yang. Apparel. Nah, outfitnya gitu. Pertanyaan ini aku penasaran nih. Kalau race baru, baju baru nggak? Enggak juga. Tapi banyak nggak orang yang begitu? Mungkin atau Barin tahu nggak? Betapa banyaknya orang yang race baru, apparel baru. Itu common nggak sih sebenarnya atau? Itu awal-awal 2014-2015 common sekali. Jadi ketika orang mau ikut race nih, 1 minggu lagi mau race, dia baru beli sepatu baru. Padahal kan itu harus bukan dipakai sebuah dulu hal ya. yang bijak. Betul. Untuk menggunakan sepatu baru di hari lomba. Dari segi larinya pun nggak bijak. Iya betul, tapi sekarang seiring dengan pengetahuan tentang dunia lari yang semakin komprehensif, orang-orang tahu, sekarang sudah jarang sih orang-orang yang beli sepatu baru untuk dipakai di hari lomba. Tapi tetap beli kan? Tapi tetap beli. Gitu, jadi nggak dipakai aja gitu ya. Aja. Bahkan saya sering menemukan orang-orang yang di mana katanya di meja kantornya itu, di bawah mejanya itu ada sekitar 6, 8, 10 pasang sepatu yang bahkan belum pernah dipakai sama sekali. Wah, 6 sepatu yang belum dipakai. Belum dipakai. Kalau ada yang punya saya 11, Instagram saya tinggal di follow DM gitu ya. Ya jadi aparel dan lain sebagainya. Bahkan saya pernah ngitung untuk 1 kali siklus maraton gitu ya, latihan maraton. Satu siklus latihan maraton itu kan sekitar 4 bulan untuk latihannya. Dan 2 bulan untuk build base-nya lah, katakanlah seperti itu. Diisi dengan easy run, long run dan lain sebagainya, membangun endurance. Maka kita butuh sekitar 22 juta dalam 6 bulan itu. 22 juta dalam 6 bulan? Iya, jadi rinciannya kan kita butuh aparel baru misalkan, baru baju dan sepatu. Kalau 700, 800 ribu, 1.500.000 Itu kan. Udah 1.500.000 sudah dari atas bawah. Baju sama celana lah katakan. Aparel doang. Aparel baju celana, ya benar. Sepatu. Soalnya Carlo udah itu kayak kurang nih. Tapi kan ada yang harga segitu. Ini yang standar aja. Benar. Terus kita butuh sepatu. Ya. Dalam 6 bulan itu mungkin kilometer kita kalau mau maraton kan semakin banyak. Betul. Jadi kita butuh sekitar 3 pasang sepatu, bener nggak? 3 pasang sepatu. Karena satu sepatu itu usianya sekitar 600 km. Oke. Ya kan? Dan menjelang hari lomba 1 bulan sebelumnya udah kita gunakan yang baru itu. Ya. Jadi butuh sekitar 3 pasang sepatu. 3 Terus pasang kita sepatu. butuh makanan juga yang bernutrisi, bisa protein shake, bisa apa dan lain sebagainya, itu sekitar 1.500.000 tambahannya per bulan. Per bulan. Belum. Kalau diingetin gini mulai stres nggak? Karena Iya. gue kayak kadang-kadang itu bukan gitu dihitung ya. Aku biasanya Ini belum nggak selesai. dihitung nih kalau kayak begini nih. Dan kalau misalkan sport watch-nya baru lah katakanlah. Ditutup dulu ya. Tutup dulu. Yang paling murah katakanlah ternyata yang ini udah terlalu sering dipakai, terus sensornya udah nggak terlalu bagus, heart rate monitornya udah nggak terlalu bagus, beli baru katakanlah yang biasa aja 5 juta lah, kan ada di pasaran ya. 5 juta udah menengah ke atas lah. Nggak terlalu jelek-jelek banget, nggak terlalu biasa banget, tapi oke lah. 5 juta. Terus kita juga butuh makanan pendukung. Makanan pendukung itu apa sih? Misalkan kayak energy gel, terus karbohidrat bar dan sebagainya. Itu mungkin sekitar 700.000 per bulan. Karena satunya aja yang kecil itu kan sekitar 35.000. Betul. Sampai 40.000. Betul. Itu lebih mahal dari itu tadi dia ngitungnya banyak banget. Iya. Bener juga angkanya. Itu lebih mahal dari nasi padang seporsi loh. Iya benar. 35.000. 35.000 segitu. segitu. Mahal ya? Iya. Ternyata. Setelah itu kalau kita beli compression sport, ini kan mau komprehensif nih katanya latihannya. Oke. Compression. Karena pakai ya compression dan lain-lain gitu pakai. Celana compression. Iya, saya pakai untuk recovery biasanya. Iya, artinya part of the cost. Tetap Oke. Part of the cost, 1,2 sampai 2 juta. Aduh, ini kok gue kayaknya gue yang dijudge deh. 1,2 sampai 2 juta dan yang terakhir yang sekarang udah mulai marak dilakukan oleh orang-orang juga adalah sport massage. Sport massage. Yang Karena kurang ada juga. Ada juga kan. Fisioterapi, sport Iya. massage ya penting. Biasanya itu. kan paketan tuh ada 10, 15 Betul. dan sebagainya. Yang paling murah lah yang 10, yang 2,5 juta. Iya betul. Jadi Sekitaran. dijumlahin tadi 1,5 juta, 1,5 juta per bulan sampai sport massage tadi kurang lebih kebutuhannya sekitar 22 juta rupiah
untuk per 6 bulan. per 1 siklus latihan maraton. Stres gue. Ini belum pendaftaran, ini belum akomodasi, belum transportasi. Ini baru hanya latihan. Latihannya. Gue sampai bingung mau nanya apa nih dari sini. Oke, tapi ini pembicaraannya normal nggak sih? Mungkin pembicaraan ini istimewa buat saya karena mungkin nggak kepikir sama orang ya. Mungkin mengalir padahal harusnya butuh biaya yang mungkin dianalisis sama Rain tadi gitu. Mungkin selama ini orang-orang nggak mikir pokoknya race udah gitu loh. Jadi mungkin hal-hal begini juga perlu dibahas karena kadang-kadang orang nggak mikir seperti ini ya. Bener sih, dan maksudnya karena kalau kita kan biasanya race apa, yuk deh. Iya. Habis itu ikut-ikutan. Baru kan maksudnya insya Allah ada duitnya gitu loh. Yang penting ya udahlah, gue daftar, syukur-syukur uangnya rezeki, ada, kayak gitu kan. Kalau kan kata-katanya apa? Kalau rezeki nggak kemana gitu kan. Tapi kayak gitu sebenarnya bahaya juga ya, karena kalau kita lihat-lihat sendiri banyak mungkin orang-orang daftar tapi akhirnya ya nggak bisa komit karena banyak peraturan. Maksudku dari 2 angle lah yang aku lihat tadi. Carla tadi sempat ngomongin tentang ikut racing ultra, ikut race-nya kita ngomongin yang marathon distance deh 42 sekian kilometer. Itu kan latihannya panjang. Kalau misalnya nggak memenuhi nutrisi yang tadi, nggak memenuhi recovery yang tadi, nggak memenuhi apa, artinya juga resikonya pada saat race day lebih tinggi. Ya, jadi nggak optimal aja ya Betul. pada saat race. Tapi kalau itu semua diikutin mahal. Yes. Pasti ada yang one time. Ya. Oke. Nah, mungkin Mbak Vivin, aku mau nanya di sini. Untuk dengan ini semua yang maksudnya kita ngeliat costnya ternyata tinggi ya, costnya tinggi. Ini baru ngomongin 1 cycle. Dan kemudian ada yang sifatnya investasi karena jam misalnya. Kita nggak beli tiap kali ya, tapi kita belinya mungkin 1 kali beli untuk 2-3 tahun, ya kalau bisa lebih gitu lah. Kalau bisa lebih gitu. Kalau dari Generali melihat ini gimana sih tentang sebenarnya pentingnya untuk financial planning tuh gimana sih kalau dari Generali? Ya, jadi dilihat lagi nih. Tadi kan expense-nya kayaknya banyak banget gitu ya. Ini nanti takutnya lebih besar pasak daripada tiangnya. Nah, itu kan yang kita takutkan. Memang sih badannya jadi sehat. Tapi kantongnya sehat nggak? Nah itu dia. Ini saya juga banyak pengalaman ya, teman-teman juga ada juga yang ngalamin gitu. Daftar race sampai ke luar negeri. Tapi begitu udah mau, actualnya dia udah mau pergi, ya dia nggak bisa beli tiket pesawatnya tuh udah mulai megap-megap gitu loh. Ya. Jadi kalau ini sebagai contoh, misalnya penghasilannya dia hanya 10-20 gitu ya, 20 juta ya sebulan. Sementara expense-nya dia untuk lari tadi dipersiapkan 22 juta, belum yang lain-lain. Anggaplah 40 juta sampai 60 juta. Kalau dia ada internasional maraton, ada juga yang lokal sampai 3 kali, belum yang latihan-latihan yang lain gitu ya. Nah itu anggap 5 juta sebulannya. Jadi misalnya 60 juta setahun, 5 juta sebulan. Penghasilannya 20 juta, berarti 25% dari penghasilannya sudah dialokasikan untuk hobi. Sementara kalau teorinya financial planner harusnya 10-20% itu dialokasikan untuk tabungan. Jadi ini yang harus diseimbangkan gitu kan. Jadi perlu dipertanyakan lagi, udah dipersiapkan belum? Jangan sampai dia badannya sehat, anaknya nggak sekolah nanti. Ya, jangan sampai gitu. Nah, ini yang harus disiapkan. Bagaimana perencanaan keuangannya? Ya. Atau gini, kalau misalnya terjadi sesuatu pas lari, udah dipersiapkan belum untuk anaknya juga, untuk keluarganya? Ya, karena lari itu bukan resiko tadi finansial juga, kesehatan juga harus dipersiapkan benar-benar. Ray, mau nanya nih, tadi kita udah lihat banyak banget pengeluaran tools untuk lari itu nggak ada habisnya kayak gitu kan. Nah, kalau kita ngomong head to toe, kita sebenarnya masih bisa ngomongin kacamata, kita bisa ngomongin topi, kita bisa ngomongin adalah kalung-kalung yang katanya bikin lari lebih cepat kayak gitu kan, maksudnya nggak penting itu juga ada banget gitu loh. Sebenarnya gimana sih cara kita mengatur keuangan untuk hobi kita? Itu caranya gimana tuh? Ya, jadi tadi statement dari Carla ini perlu digarisbawahi, di bold gitu ya, disimpan baik-baik sama teman-teman lelarian ini, bahwa yang harus dibeli itu adalah yang penting. Yang dibeli yang penting. Yang penting, bukan yang keren.
Wah. Ya. ini penting nih, penting. Beli yang penting bukan Yang yang keren. keren. Betul. Kayak gitu. Pokoknya penting dulu ya. Kita beli Penting yang dulu. keren ya. Iya, karena kan kebiasaan nih, ini terjadi sama teman-teman saya juga. Karena di lingkaran saya ini mereka melihat bukan yang penting dulu, tapi yang keren dulu. Sepatu yang keluaran Sepatu terbaru. keluaran. Karena banyak di foto nih ya, jadi Nah, wah masih iya, keren. benar nih. Karena output dari lari ini selain kesehatan, garis finish, medali, juga sosial media kan. Iya. Dan sosial media itu output ya ternyata ya. Iya, betul. Perlu apa ya namanya diakui oleh semua orang di dunia lari bahwa mereka itu ingin likes yang banyak sebetulnya. Iya, oke, Iya kan? oke. Kadang-kadang ada beberapa teman saya menjadi tidak semangat larinya ketika likes-nya sedikit. Masa? Waduh. Waduh. Kan Jadi ini sebenarnya berbahaya juga. Iya, iya. Dengan hal itu kemudian memberikan dampak kepada keuangannya. Kenapa? Karena untuk memberikan likes yang banyak itu dia harus menggunakan outfit yang keren, Iya, sepatu iya. yang Ikut-ikutan bagus. jadinya ya. Iya, benar, dan lain benar. sebagainya lah. Itu dulu yang tadi yang paling penting diketahui adalah yang penting dulu, bukan yang keren. oke. Itu sesuai dengan cara Kebutuhan. kita membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Ini harus dibedakan dalam hal apapun, dan yang paling utama dalam perencanaan keuangan itu adalah membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Oke. Itu yang paling pertama, Butuh membedakan dan mana ingin ya, benar ya? butuh dan ingin. Sebenarnya kalau kita track back ke kebutuhan dan keinginan, yang paling prinsip itu adalah bagaimana sih cara membedakannya kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan itu kita mulai dari keinginan dulu. Kalau keinginan itu ketika tidak dipenuhi, yang akan terganggu adalah gengsi kita. Tidak dipenuhi yang terganggu gengsi. Gengsi. Oke. Tapi kalau kebutuhan itu ketika tidak dipenuhi, yang akan terganggu adalah tubuh kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tidur. Tapi tidur di mana itu kan keinginan. Kita bisa tidur di kamar sendiri, tapi kita juga bisa memilih ingin tidur di Four Seasons. Bener kan? Iya, iya, iya. Kita iya. bisa makan di warteg ini belakang sini, atau kita bisa makan di mana mungkin. Oke. Itulah cara membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, dan ini juga yang bisa dilakukan oleh teman-teman di dunia lari dalam hal memilih aparel. Berarti lari. termasuk brand nih ya, berarti ya. brand Nah, ini kadang juga orang sangat gengsi-gengsian berpengaruh ya. Iya betul. Kadang kan brandnya ini ternama tapi belum tentu cocok di kaki kita. Ada beberapa orang yang memaksakan pakai brand ini karena ingin terlihat keren, tapi pada akhirnya cedera. Kalau Iya. hasil endorse gimana? Gitu. Mau nggak mau dipakai. Iya. Tapi kan biasanya kalau hasil endorse itu, biasanya si endorser itu ngasih voucher juga. Mungkin kita bisa Oke. beli voucher, kemudian dibelikan ke produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Nah gitu. Sebenarnya ini tadi ngomongin yang Ya. dibilangin sama Mbak Vivin tentang gaji kita. Ya. Anggaplah gaji kita X atau 10 juta lah, mau itu 5, 10, 20, berapapun itulah ya. Komponen hobi harusnya berapa persen sih? Jadi kalau rumus itu ada rumus dalam financial planning, bagaimana cara kita mengolah cash flow bulanan. Yang paling penting untuk diutamakan adalah yang pertama budget untuk investasi dan juga untuk menabung. Tadi Vivin udah bahas di awal 10-20%. Tapi Ya. di sini kita bisa pakai 10-15 Oke. atau 10 juga cukup. Ya. Terus Wah, kemudian dikurangin. dikurangi. Cukup. Jadi kemudian setelah itu kita ada budget untuk cicilan. Itu sekitar 30%. Cicilan apa nih? Cicilan kendaraan, cicilan KPR, Rumah gitu ya. cicilan kartu kredit dan sebagainya. Bukan jam ya cicilan. Bukan jam. cicilan, baru maksudnya itu yang aku maksud. Oh iya, aku cicilan jam GPS, Iya. aku cicilan sepatu, Iya. gitu. Iya betul, itu juga bisa masuk ke situ sebetulnya. Tapi Pokoknya hanya total cicilan 30%. hanya boleh 30% 30%. dari penghasilan kita. Oke. Jadi kalau 10 juta penghasilannya, maksimum cicilan 3 juta per bulan. Per bulan. Oke, itu maksimum ya. Maksimum, berarti Pilih mana, mau investasinya nyicil tadi jam iya. apa mau nyicil kendaraan. Iya, gitu kan. betul. Jadi investasinya 1 juta, nyicilnya 3 juta. Oke. Terus kemudian setelah itu ada lagi 10% untuk yang sifatnya sosial. Sosial. Iya, jangan dilupakan itu. Sosial Perpuluhan, iya, oke. zakat, sedekah, infak, donasi, itu juga harus dialokasikan dari penghasilan kita. Iya, Kita juga harus ingat bahwa kita tidak hanya hidup sekarang, tapi juga kita hidup nanti. Benar, gitu. benar. Wah, Terus ini bijak banget hari ini. Sesuai nih ya. setelah itu ada 50% kan? Tadi itu berapa persen? 10% juga. 10%, oke. 10% juga. Masih sisa? Masih sisa 50%. Oke, 50% ya boleh buat lari nih, Bang. Nah, 50%-nya ingat, kita itu butuh makan. Aduh, lupa. Iya. Aku nonton juga loh. Iya ya, tiba-tiba lari aja. Kita untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, transportasi biasanya menghabiskan 30%. 30%, Jadi ada oke. sekitar 20% yang bisa kita gunakan untuk hobi.
Dan tunggu, itu makannya makan sehari-hari ya? Makan Belum sehari-hari. makan nutrisi ekstra yang tadi Belum. Carla ceritakan Iya, gitu ya? makanya 20% ini sebenarnya adalah budget entertainment. Oke. Nah, hobi ini kan Hobi itu masuknya dalam entertainment termen. kita. Iya, Jadi iya. dialokasikannya entertainment dulu, baru di situ dipilah lagi mana yang ke hobi, mana yang buat karaoke. Nah, harus dibisain mana yang buat Oke. nonton, mana yang Iya. buat nongkrong. Itu di sekitar 20%-an 20% situ. Oke. total. Orang kan hobinya banyak ya, nggak Nah, lari. iya. Ada yang hobi lari dan masak misalnya. Betul, apalagi kalau hobinya lari terus sama punya binatang peliharaan. Nah, itu keren lebih lagi. berat lagi biasanya. Karena kalau masak bisa dimakan sama anggota keluarga. Bisa buat makanan. Tapi masuk ini hanya transport untuk dan orang-orang yang memiliki penghasilan rata-rata lah. Rata-rata itu masuk. mungkin sekitar UMR atau di bawah 10 juta. Oke. Karena biasanya orang dengan penghasilan 10 juta ke atas dia memiliki budget lebih banyak untuk Oke. dialokasikan lebih untuk Hobinya. dihabiskan untuk hobinya atau Oke. entertainmentnya. Jadi bisa nambah mungkin ke 25%-an Betul. seperti itu. Tapi Oke. jangan lupakan tadi untuk investasi, apalagi kalau udah punya keluarga untuk proteksinya, punya asuransi, Betul, punya betul. tabungan, jangan semua dihabiskan untuk entertainment. Nah, Ya. Mbak Vivian, millennials kan memang sudah maksudnya is a different market ya, atau anak muda lah kayak gitu kan. Kayak tadi Bareng bilang Ya. di mana pengetahuan tadi belum tentu semua tahu. Ya. Ya, maksudnya 25%, malah mikirnya biasanya abisinnya mungkin yang 25%-nya dulu nih, investasi, asuransi di ujung belakang malahan Iya. mikirnya. Aku cuman ada sisa 7% nih buat asuransi kayak gitu kan. Takutnya seperti itu, padahal kan harusnya tadi dipikir yang number one adalah Yes. investasi dan Iya. asuransi kayak gitu. Nah, sebenarnya proteksi dan produk apa sih yang cocok buat millennials? Oke. Karena atau buat anak muda deh ya, apalagi anak muda yang punya hobi lari gitu, Iya. atau anak muda yang punya banyak hobi, sebenarnya yang cocok tuh seperti apa sih? Dan budget terbatas gitu ya. Dan budget terbatas gitu kan. Dan kalau bisa preminya balik gitu ya. Kalau bisa, kalau bisa Biar bisa banyak sih. diputer lagi, diputer lagi buat race lagi, buat race lagi. Ya, karena kalau kita lihat promosi lari kan olahraga jangka panjang. Yes. Maksudnya kalau Carla pasti aku yakin mau sampai tua nanti Betul. bakal lari terus. Artinya gimana sih caranya kita bisa memaintain hobi-hobi kita ini gitu loh. Ya, ya. Ya, jadi memang asuransi sebenarnya penting, tapi jangan di put aside-nya atau di tabungannya itu belakangan. Jadi sisa-sisa baru dibayarin asuransi. Justru harusnya alokasinya di depan. Iya, ya. benar. Begitu udah gajian nih, udah langsung potong nih 10% misalnya. Langsung untuk proteksi, ya. Jadi jangan nanti sisanya berapa ya, 5 juta, ya udah 5 juta atau berapa juta ya, 5% gitu ya. 5% aja deh. Iya. Justru dari awal, oh saya udah alokasikan si 10% ini untuk proteksi saya, untuk keluarga atau anak saya gitu ya. Itu udah dari awal. Nah, kalau misalnya untuk milenial, apa sih yang paling cocok gitu ya dengan budget yang terbatas? Kita banyak sekali solusi-solusi ya. Biasanya milenial ini maunya yang mungkin bisa terjangkau, yang lebih murah. Mungkin yang 100 ribuan per bulan bisa nggak? 100 ribuan per 100 bulan? ribuan per bulan. Ada yang 300 ribuan nggak? 300 ribu tuh berarti berapa sih? 300 ribu tuh sebulan, berarti kan 10 ribu, ya kan? 10 ribu per hari. 10.000 per hari, betul. Kita kopi aja udah berapa tuh? Iya. Udah 20 ribu ya. Benar. Parkir Starbucks berapa tuh? Kopi yang segala macam itu lebih mahal. Benar. ya kan? Benar. So jadi Masuk lari ke stadion bayar parkir 10.000 juga udah kayak gitu. dengan 300 ribu kita bisa diproteksi, tinggi sekali proteksi di Generali gitu ya. Oke. Dan ini bisa sampai yang usia sampai 90 tahun, sampai 100 tahun gitu ya. Iya, Diproteksi iya, itu iya. karena harapan hidup ini kan makin meningkat. Benar. Harapan hidup makin meningkat. Kebayangkan ya kita sehat-sehat aja alhamdulillah sekarang. Tapi nanti kalau misalnya udah umur mulai 70, 60, 80 gitu kan. Kalau misalnya asuransinya berhenti, ya siapa yang mau cover? Kita udah nggak kerja lagi. Benar. Jadi pilih asuransi juga yang jangka panjang. Ya. Ya, walaupun milenial tapi pilihnya udah mulai Jadi, berpikir dari sekarang. Stigma asuransi itu mahal tuh salah ya? Salah, iya. Karena maksudnya kalau tadi dibilang sebenarnya berapa persen yang dialokasikan investasi asuransi tadi itu Sekitar 10 sampai 15. 10-15%. Iya. Dan kalau ngelihat angkanya tadi di angka 300 ribuan 300 ribuan bisa, bisa. Harusnya UMR itu masuk gitu di Masuk angka harusnya. tersebut. Iya. Gitu. Iya, dan, Dan- udah mengcover kesehatan. Dan udah mengcover Mengcover kesehatan. kesehatan. Iya, dan harus diingat sama teman-teman larian semua juga bahwa lari ini adalah olahraga yang penuh resiko meskipun larinya betul, secara betul. individu ya, sendiri-sendiri. Karena sering banget melihat atau merasakan Betul. resiko-resiko Iya, betul. tersebut. Bahkan resikonya itu mungkin yang ditahu adalah resiko kesehatan, cedera, atau bahkan mungkin amit-amit nih kematian kan Iya. selalu ada. Kalau misalkan cedera, kalau punya asuransi berarti ada yang bayarin buat berobatnya.
Kalau amit-amit meninggal dunia, berarti ada yang bisa mengcover si ekonomi keluarganya, karena ada uang pertanggungannya. Gitu. Dan satu lagi ada resiko lain yang sering dilupakan oleh teman-teman larian adalah resiko masa depan yang tidak dipersiapkan karena resiko uangnya habis pada saat ini. Waduh. Benar juga ya. Masa depan. Resiko masa depan karena tidak berinvestasi, kemudian dia masa tuanya terbengkalai dan lain sebagainya. Dia tidak mempersiapkan hari tuanya. Jadi ada risiko masa kini dan ada risiko masa depan juga. Mungkin satu advice masing-masing ya. Satu advice tentang gimana sih caranya itu para pelari ini harus bisa mengenjoy their hobby tapi sambil planning your future. Mungkin ada satu advice, satu tips and trick dari masing-masing. Atau tadi kayak jangan belanja yang mahal-mahal atau pilih yang benar-benar atau investasi dulu atau ada tips and trick kayak apapun itulah, mungkin dari Mbak Vivin dulu ya. Ada satu tips buat teman-teman nggak nih? Jadi sebenarnya kan lari itu kan bukan hanya untuk diri sendiri ya, lari itu juga harus memikirkan keluarga. Ya, jadi tipsnya adalah kalau kita cinta sama keluarga, kita udah mulai prepare prepare untuk keluarga kita juga ya. Jadi lari juga kita pikirin finansialnya, kita juga pikir kesehatannya, kita juga pikir proteksinya untuk keluarga. Gitu. Buat keluarga. Thank you. Kalau dari Carla? Kalau dari saya mungkin lebih bijak memilih race aja ya. Jadi jadi harus merhatikan kesehatan kita juga. Terus waktu yang jelas untuk keluarga juga. Terus ya tentang pengaturan finansial untuk kita melengkapi kebutuhan kita, bukan keinginan sekali lagi. Kebutuhan bukan keinginan. Habis ini saya juga self reflection kayaknya. Rain, jangan impulsif. Kalau gitu jadi jangan impulsif. Kita kalau mau lebih tahu tentang ini semua gimana ya caranya? Maksudnya ke Mbak Vivin atau ke Rain ya tentang financial ini, karena ini kan topik kita mau bicarakan, tapi menurutku masih banyak mungkin orang-orang malah dengan nonton ini bertanya nih, malah gua tuh sehat nggak sih financially? Dari atau asuransi saya tepat nggak sih? Atau saya artinya saya harus pakai. Maksudnya ini menurutku memancing banyak orang bertanya yang tadi. Gue udah yakin, aku agree sama Carla, aku nggak mau impulsif lagi, aku mau race-nya yang pilih-pilih. Terus gimana caranya ya? What would be the best way? Apakah kita harus ngobrol sama financial advisor? Apakah ngobrol sama teman-teman di General Insurance? Ada nggak sih quick tips buat teman-teman sekarang bisa take action for their financial future ya? Ya sebenarnya gampang. Kan ada medical check up ya setahun sekali. Nah ada juga financial check up ya. Yes, betul sekali. Ada toolsnya, ada financial check up. Nah teman-teman financial consultant kita itu bisa bantu. Bisa bantu untuk financial check up. Nggak usah takut-takut, nggak harus beli ya. Cuman ngecek aja. Ngecek aja. Gratis tuh? Gratis, ngecek. Baru tahu saya. Iya tuh, baru tahu juga. Kalau medical check up bayar. Iya. Kalau financial check up nggak bayar, consult. Namanya juga financial consultant. Itu consult gitu kan. Kayak dokter aja, kalau kita merasa ada yang kurang enak, nah kita juga gini, kayak saya pengeluaran udah terlalu besar ya, kayak ada yang kurang pas gitu. Just check gitu loh. Cek, tanya aja ke financial consultant kita jadi akan bantu. Bisa gini, Pak, saya keadaan keuangan saya uangnya segini. Tahun depan saya mau ikut Borobudur Marathon, saya mau ikut World Major Marathon, saya mau ikut race ini. Sebenarnya baik nggak? Itu sebenarnya pertanyaan valid tuh. Betul. Nanti kan expense-nya dicatat nih apa aja, ya kan. Nanti tabungannya dari mana? Tabungan dari mana? Proteksinya ada nggak? Iya. Ya, itu semua di list down ya, aset-asetnya dia apa gitu ya. Iya. Nanti di list down semuanya, dari aset, dari proteksinya, dia punya utang apa aja, dia investasinya udah di mana aja. Karena paling nanti kalau misalkan ternyata dia nggak siap secara keuangan, paling saya bilang ke dia, ke orangnya, ingat bahwa garis finish itu bukan hanya di race aja, tapi kamu juga punya garis finish bersama keluarga kamu. Benar. Oke. Keren ya. Gitu. Keren. Kalau gitu thank you banget ya. Thank you banget Rain, thank you banget Carla, thank you banget Mbak Vivin. Sama-sama. Ini menurutku topik yang harus dibicarakan lebih sering lagi supaya makin sering. Jadi buat teman-teman semua di sana yang udah nonton ini, kalau memang
lo benar-benar tertarik, menurut gue ini penting banget untuk lo explore supaya kita bisa lari terus justru. Jadi gimana caranya financially kita sehat supaya at the end of the day kita bisa enjoy your hobby while kita plan your future. Thank you banget semuanya dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di acara Borobudur Marathon Radio yang lainnya. Thank you. Bye. Thank you.